Pertanyaan pertama, perhatikan dengan cermat gugus fungsi pada struktur sulfonamida berikut ini. Tetapkan dua gugus fungsi yang Anda pahami dari struktur sulfonamid tersebut. Selanjutnya, pikirkan bagaimana menjadikan sulfonamida menjadi bersifat lipofilik sehingga dapat menembus membran biologis. Saya memilih gugus amina sekunder NH dan juga gugus cincin aromatik. Pada amina sekunder ini, caranya itu dengan cara membuat prodrug. Gugus amina sekunder ini pada sulfonamida bersifat polar karena mampu membentuk ikatan hidrogen dengan air sehingga cenderung bersifat hidrofilik dan sulit menembus membran lipid. Untuk meningkatkan lipofilisitas, gugus ini dapat dimodifikasi melalui reaksi N-asilasi, yaitu dengan menutupi gugus NH menggunakan gugus asil sehingga terbentuk turunan amida NHCOR. Penutupan ini menyebabkan kemampuan gugus NH dalam membentuk ikatan hidrogen berkurang, sehingga polaritas menurun dan senyawa menjadi lebih lipofilik. Dengan meningkatnya lipofilisitas, obat lebih mudah melewati membran biologis. Selain itu, turunan N-asil ini bersifat sebagai prodrug karena dapat dihidrolisis kembali dalam tubuh menjadi bentuk sulfonamida aktif. Yang kedua, cincin aromatik. Dengan cara menambahkan gugus halogen pada cincin aromatik tersebut. Cincin aromatik pada sulfonamida ini sendiri bersifat lipofilik atau hidrofobik karena stabil, tidak bermuatan, dan kurang berinteraksi dengan air. Secara umum, gugus halogen ini dapat meningkatkan lipofilisitas karena membuat molekul lebih hidrofobik dan mengurangi interaksi dengan air. Berdasarkan kutipan jurnal ini, Journal of Medicinal Chemistry, jika pada cincin aromatik ditambahkan fluorin F, maka lipofilisitas biasanya meningkat. Ini terjadi karena fluor membuat molekul lebih tidak suka air atau lebih hidrofobik dengan mengubah distribusi elektron sehingga interaksi dengan air berkurang. Akibatnya, molekul lebih mudah larut dalam lemak dibanding air. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana merubah lipofilisitas suatu sediaan obat menjadi lebih hidrofilik sehingga meningkatkan bioavailabilitasnya di dalam tubuh. Berikan contoh konkretnya. Eh, salah satu cara salah satu caranya itu dengan cara menambahkan garam. Contoh konkretnya itu saya menggunakan obat ibuprofen. Ibuprofen ini dibuat lebih hidrofilik melalui pembentukan garam menjadi ibuprofen lisinat. Ibuprofen sebagai asam lemah memiliki gugus COOH direaksikan dengan lisin yang bersifat basa sehingga terjadi reaksi asam basa yang menghasilkan garam yang lebih terionisasi. Bentuk terionisasi ini meningkatkan kelarutan obat dalam air atau lebih hidrofilik. Dengan meningkatnya kelarutan, proses disolusi di saluran cerna menjadi lebih cepat sehingga obat eh, lebih cepat terserap dalam bentuk terlarut untuk diserap. Akibatnya, ibuprofen lisinat ini memiliki absorpsi dan kerja yang lebih cepat dibandingkan ibuprofen biasa. Sehingga bioavailabilitasnya juga meningkat. Pertanyaan ketiga, jelaskan sekurang-kurangnya tiga hal sensitif pada sediaan injeksi terjadinya interaksi antara bahan aktif dan excipientnya. Berikan contoh masing-masing. Yang pertama, sensitif terhadap perubahan pH, asam basa, sensitif terhadap oksidasi, sensitif terhadap hidrolisis. Contohnya, perubahan pH ini saya menggunakan ampicillin dan juga excipientnya dextrose 5%. Ampicillin ini sebagai zat aktif merupakan antibiotik golongan beta-laktam yang bersifat basa lemah dan sensitif terhadap perubahan pH lingkungan. Dalam sediaan injeksi, ampicillin dapat dilarutkan menggunakan dextrose 5% yang berperan sebagai eksipien atau pelarut dengan pH asam sekitar 4 sampai 4,5. Perbedaan pH ini menyebabkan lingkungan menjadi lebih asam sehingga memengaruhi derajat ionisasi ampicillin. Akibatnya,
kelarutan ampicillin menurun dan berpotensi terjadi presipitasi dalam larutan. Kondisi ini dapat menurunkan stabilitas obat serta mengurangi jumlah obat yang tersedia untuk memberikan efek terapi, sehingga berisiko menurunkan bioavailabilitas dan keamanan penggunaan sediaan injeksi tersebut. Contoh yang kedua itu sensitif terhadap oksidasi. Saya menggunakan obat epinephrine dengan eksipien sodium metabisulfit. Epinephrine ini menunjukkan stabilitas yang lebih tinggi ketika tidak mengandung sodium metabisulfit dibandingkan dengan saat eksipien tersebut, terutama pada kondisi penyinaran. Penurunan kadar epinefrin yang lebih besar dalam sodium metabisulfit ini menunjukkan bahwa terjadi percepatan degradasi zat aktif. Fenomena ini berkaitan dengan reaksi oksidasi, di mana epinefrin yang sensitif terhadap oksidasi mengalami degradasi lebih cepat dalam sistem yang melibatkan sodium metabisulfit pada kondisi tertentu. Akibatnya, struktur epinefrin ini dapat berubah sehingga menurunkan aktivitas dan stabilitas sediaan injeksi. Terus contoh yang ketiga yaitu sensitif terhadap hidrolisis. Saya menggunakan prosain dengan eksipien air atau pelarut injeksinya. Em, Berdasarkan jurnal ini, larutan protein ini tidak stabil karena dapat mengalami hidrolisis, yaitu reaksi pemecahan molekul oleh air. Protein ini akan terdegradasi dalam larutan berair. Proses hidrolisis ini dipengaruhi oleh faktor seperti pH dan suhu, serta melibatkan berbagai bentuk ion dari protein. Akibatnya, struktur kimia protein berubah menjadi produk lain, sehingga aktivitas obat menurun dan stabilitas sediaan injeksi berkurang. Pertanyaan 4, jelaskan satu contoh kasus dalam sediaan obat yang Anda pahami adanya ikatan ion yang dapat mempengaruhi aktivitas serta eliminasi obat tersebut. Berikan salah satu contoh konkretnya. Di sini saya menggunakan dua jurnal, jurnal Physical Chemistry Chemical Physics dan juga jurnal Pharmaceuticals. Dari dari kedua jurnal ini, ikatan antara ibuprofen dan albumin ini tergolong kuat namun bersifat reversible yang terjadi karena perbedaan muatan antara keduanya. Ibuprofen sebagai obat asam lemak akan terionisasi dalam darah menjadi bentuk karboksilat bermuatan negatif sehingga dapat berinteraksi secara elektrostatik dengan residu protein yang bermuatan positif pada albumin. Akibatnya, sebagian besar ibuprofen berada dalam bentuk terikat pada protein plasma, sedangkan hanya sebagian kecil yang berada dalam bentuk bebas. Em, Fraksi bebas inilah yang berperan dalam aktivitas farmakologis karena dapat berdifusi, berikatan dengan reseptor, serta mengalami metabolisme dan eliminasi. Sementara itu, fraksi terikat berfungsi sebagai cadangan atau reservoir yang melepaskan obat secara bertahap, sehingga efek obat menjadi lebih stabil dan durasinya lebih panjang. Selain itu, karena hanya obat bebas dapat difiltrasi oleh ginjal, tingginya ikatan protein ini menyebabkan eliminasi berlangsung lebih lambat dan memperpanjang waktu tinggal ibuprofen dalam tubuh.